Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Nasatul Munawaroh dengan NIM 7211419031. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 11 Sistem Informasi Manajemen terkait sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, dalam sistem pendukung pengambilan keputusan ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama terkait pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Jadi pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mengidentifikasi masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau yang dapat memberikan manfaat. Untuk yang selanjutnya terkait fase pemecahan masalah. Di dalam fase pemecahan masalah sendiri ada beberapa subbab yang akan dibahas kembali. Untuk yang pertama terkait pemecahan masalah itu sendiri. Jadi ada beberapa aktivitas, ada 4. Yang pertama aktivitas intelijen, mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Kemudian ada aktivitas perancangan, menemukan, mengembangkan dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga adalah aktivitas pemilihan, memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu aktivitas pengajian, memeriksa pilihan-pilihan yang lalu yang sudah dipilih. Selanjutnya terkait pendekatan dan pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem akan pertama, mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Yang kelima, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapatkan dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Yang selanjutnya yaitu terkait membangun konsep dan elemen proses pemecahan masalah. Ada beberapa poin yang di dalamnya. Yang pertama terkait memilih solusi yang terbaik. Jadi pemilihan solusi yang terbaik dapat dicapai dengan berbagai cara. Seorang ilmuwan manajemen, seorang ilmuwan ahli teori manajemen, Henry Milberg telah mengidentifikasikan 3 pendekatan. Yang pertama analisis, kedua penilaian, dan 3 penawaran. Dan kedua yaitu permasalahan versi gejala. Jadi penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara masalah dan gejala dari suatu masalah. Jika tidak demikian, kita dapat menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang salah atau sesuatu yang sesungguhnya bukanlah sebuah masalah. Yang ketiga adalah struktur permasalahan. Jadi model matematika yang disebut dengan formula EOQ atau Economic Order Quantity dapat memberitahu bagaimana masalah tersebut harus diselesaikan. Masalah seperti ini disebut masalah terstruktur atau structured problem karena terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kemudian untuk masalah yang tidak terstruktur atau unstructured problem adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antara elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kemudian ada jenis keputusan. Jadi jenis keputusan itu ada 2, yaitu keputusan terprogram atau programmed decision dan keputusan yang tidak terprogram atau non-programmed decision. Jadi jenis keputusan yang pertama itu bersifat repetitif dan rutin. Kemudian untuk yang kedua itu bersifat baru dan tidak terstruktur dan penuh dengan konsekuensi. Selanjutnya tentang sistem pengambilan keputusan. Jadi istilah sistem keputusan terstruktur digunakan untuk mendeskripsikan sistem-sistem yang mampu menyelesaikan masalah yang teridentifikasi. Masalah-masalah di bawah garis menyulitkan pemrosesan komputer. Ini seorang ahli teori manajemen menggunakan istilah sistem pendukung pengambilan keputusan untuk menggambarkan sistem yang dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu model
DSS. Jadi model DSS ini ada beberapa macam. Yang model DSS adalah abstrak dari sesuatu. Model adalah abstrak dari sesuatu. Nah, untuk jenis model sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu model fisik, yang kedua model naratif, yang ketiga model grafis. Untuk selanjutnya yaitu model matematis. Jadi model matematis di sini itu untuk penggunaan modelnya itu ada 3, yaitu memberikan pengertian, 2 memfasilitasi komunikasi, 3 memprediksi masa depan. Nah, untuk kelas model matematis sendiri ada 3, yaitu model statis atau dinamis, 2 model optimasi atau suboptimasi, dan yang terakhir yaitu model probabilitas dan deterministik. Selanjutnya terkait simulasi. Jadi simulasi di sini itu tindakan untuk menggunakan model itu disebut simulasi. Jadi simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksikan dampak keputusan orang yang memecahkan masalah. Jadi istilah skenario digunakan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Elemen data yang menentukan skenario disebut elemen data skenario. Kemudian untuk model ataupun urutannya itu terkait variasi keputusan dan teknik simulasi, contoh permodelan, kelebihan dan kelemahan permodelan, kelebihan pemodelan yang terkait dengan kelemahan, pemodelan matematis menggunakan lembaga kerja elektronik, memainkan permainan antar muka model lembar kerja, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini terkait dengan AI dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Jadi di sini yang pertama terkait konsep GDSS, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antar muka untuk digunakan bersama. Kemudian bagaimana GS membantu pemecahan masalah? Jadi asumsinya yang mendasari GS adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Kemudian untuk letak lingkungan GDS, jadi GDS membantu pemecahan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk berkomunikasi. Kemudian untuk ruang keputusannya adalah tempat sekelompok kecil orang yang bertemu langsung. Jadi ruangan ini membantu komunikasi melalui kombinasi perabotan, peralatan, dan tempat. Kemudian untuk jaringan wilayah lokal sendiri ini tidak memungkinkan untuk sekelompok kecil orang untuk bertemu langsung. Jadi maka para anggota dapat berinteraksi melalui LAN atau jaringan lokal tersebut. Kemudian terkait sesi legislatif. Jadi jika kelompok yang ada terlalu besar untuk suatu ruangan keputusan, maka akan dibuat sesi legislatif, yaitu ukuran yang besar akan membatasi komunikasi. Kesempatan partisipasi secara rata oleh semua anggota kelompok menjadi berkurang atau waktu yang tersedia akan berkurang. Kemudian yang terkait konferensi yang dimensi komputer. Dimensiasi komputer. Jadi beberapa aplikasi virtual memungkinkan komunikasi antar kelompok-kelompok besar yang memiliki anggota yang tersebar di berbagai wilayah geografis. Yang terakhir, meletakkan DSS pada tempatnya. Jadi telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas dibandingkan ketika seorang ahli manajemen yaitu Gori and Swatmoton pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi struktural. Jadi perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan dari DSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambahkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.